Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pengertian pasar modal syariah, ya. Jadi di pasar modal syariah ini merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, ya. Nah, pasar modal syariah ini bersifat universal, ya, artinya bisa dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, ya, ras tertentu. Jadi sifatnya universal. Nah, pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia secara umum, ya. Terus yang berikutnya adalah pasar modal syariah ini sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus seperti produk dan mekanisme di pasar modal syariah, yaitu artinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Jadi pada dasarnya kegiatan pasar modal ini termasuk dalam kelompok muamalah, ya. Namun sepanjang tidak melanggar prinsip syariah, ya, harus dipatuhi unsur-unsurnya. Adapun hal yang dilarang dalam kelompok muamalah itu, ya, seperti tadi yang disebutkan, artinya tidak maisir, ya, tidak riba, ya, dan sebagainya lah. Ada unsur maksiat, ya, kezaliman, itu tidak boleh, ya. Tidak ada unsur-unsur tersebut, ya. Lalu apa perbedaan pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah, ya? Jadi perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Jadi secara umum, ya, pasar modal syariah dan non syariah ini di Indonesia ini tidak berdiri secara terpisah, ya, dan berada dalam satu rumah, yakni pasar modal Indonesia. Jadi kalau dari sisi tempat sama-sama, ya. Terus seluruh transaksi pasar modal Indonesia diselenggarakan di Bursa Efek Indonesia, ya. Jadi yang membedakan keduanya terletak di pemenuhan prinsip hukum Islam atau syariah sesuai namanya pasar modal syariah. Jadi masih dalam satu lingkup, ya, di B, ya, perdagangannya Bursa Efek Indonesia, baik itu pasar modal syariah maupun pasar modal konvensional, ya. Nah, pasar modal syariah merupakan pasar modal yang seluruh kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik dari sisi produk maupun sisi transaksinya, ya. Lalu apa sih unsur yang dilarang dalam prinsip syariah, ya? Intinya tindakan atau produk yang lebih banyak mendatangkan mudorot, ya, dibandingkan manfaat, ya. Ini dilarang di pasar modal syariah, ya. Terus pengertian pasar modal kalau dilihat dari hukum investasi dan pasar modal syariah, ya. Jadi kalau kita bicara tentang pasar modal, maka kita harus tahu regulasinya, ya. Ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, ya. Ini adalah peraturan utama ketika kita akan mempelajari pasar modal, ya. Jadi hingga saat ini, ya, belum ada revisi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tersebut, ya. Jadi disebut dengan Undang-Undang Pasar Modal atau disingkat UUPM, Undang-Undang Pasar Modal, ya, nomor 8 tahun 1995, ya. Nah, dalam pasal 1 angka 13 UUPM ini, Undang-Undang Pasar Modal ini, pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, ya, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut, ya. Seperti itu. Penawaran umum, ya, harus tahu nih kata-kata kalimat dalam pasar modal, ya. Jadi kegiatan pasar modal ini harus dipahami, ya. Apa saja kegiatan pasar modal? Jadi satu ada penawaran umum, ya. Terus yang kedua ada perdagangan efek dan yang ketiga ada perusahaan publik, ya. Nah, ini teman-teman harus para mahasiswa harus tahu, ya. Jadi pasar modal ini kegiatan yang bersangkutan dengan adanya penawaran, ya. Terus adanya penawaran umum, yang kedua adanya perdagangan efek, dan yang ketiga adanya perusahaan publik, ya, yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek, ya. Jadi kegiatan, saya ulangi lagi, kegiatan pasar modal ini adanya penawaran umum, ya, adanya perdagangan efek, adanya perusahaan publik, ya, serta adanya lembaga profesi, ya, lembaga dan profesi. Ini empat poin ini yang harus mahasiswa tahu
kegiatan yang berkaitan atau bersangkutan dengan pasar modal seperti itu. Penawaran umum, apa itu penawaran umum? Ya, penawaran umum dalam pasar modal di dalam pasal 1 UU PM ya disebutkan bahwa penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten ya. Emiten itu perusahaan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang berlaku ya. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal ya, efek itu adalah surat berharga. Nah, ini kata kunci ya. Kata kunci yang kalian dapat efek. Tadi emiten itu perusahaan ya. Terus yang kedua adalah efek. Efek itu apa? Efek itu adalah surat berharga ya. Surat berharga adalah suatu surat yang dapat ditukarkan dengan sejumlah uang ya. Contoh dari efek atau surat berharga ini adalah surat pengakuan utang ya, surat berharga komersial, saham, obligasi ya. Jadi saham atau obligasi ini merupakan bagian dari efek ya. Harus tahu teman-teman semua, mahasiswa harus tahu. Terus pengertian surat berharga tadi ya. Jadi menurut ahli bahwa surat berharga adalah surat yang dapat digunakan sebagai pembayaran sejumlah uang ya, seperti itu. Atau menurut Wirjono Projodikorso ya, bahwa pengertian surat berharga itu adalah surat berharga adalah surat yang bersifat seperti uang tunai yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran dan juga dapat diperdagangkan. Jadi intinya surat berharga itu bukan surat biasa ya, tetapi punya nilai uang seperti itu.